The Gallery itu, menurut aku galeri yang representatif gitu Mmm. kan Mas, jadi aku kayak oke gitu, Oke, nunggu tempatnya waktunya juga juga bagus iya, ya, nunggu oke. waktu juga kebetulan pas waktunya sama, Mhm. cuti aku. Kemudian dia ketiup angin, cat akrilik nempel di jaket aku kulit juga kan, untung kulit jadi gampang Iya dibersihin kan, iya. selagi masih basah lah Iya. gitu. Aduh itu susah banget, jadi kayak ketiup-tiup angin kayak gitu, terus kalau pas lagi winter juga, apa ya, kedinginan kan. Kadang aku juga agak amazed juga nih Mmm, sama waktunya mhm mhm, sosok pramugari ini mhm. yang tiba-tiba ada terbang ke Mhm mana ke mhm. mana, itu untuk bagi waktu bagaimana? Mhm. Aku kebetulan seorang ibu Oh, oke. dan istri juga kan, Iya. jadi Oke, balik lagi di DPP, Domi Punya Podcast. Malam ini kedatangan salah satu juga yang kemarin-kemarin sempet diobrolin, kayaknya ngundang ini asik banget, seru karena ini juga salah satu ada obrolan yang nanti profesinya menarik nih. Karena selain juga, aktif masih, bekerja di, industri penerbangan ya, nanti detailnya apa, terus dia juga aktif berkesenian. Siapa dia orangnya? Ini lihat. Terima kasih Ina halo Nikeke. Mas. Ina Nikeke tuh beneran deh, namanya kayak nama lagu ya? Iya, Inanike aja sih Ina sebenarnya, heeh. Nike, tapi emang, influence itu dari lagu. Oh Inanikeke. Ina Nikeke, oke. Iya. Terima kasih ya Terima Ina, kasih Mas oke. Domi. Panggilannya aku Ina. Kakak, Mbak, atau Ina aja? Ina aja, Oke heeh. oke. Kita mau coba ngobrolin nih karena kan Mhm. aku lihat beberapa aktivitas kayak kamu sangat lagi lumayan aktif Mhm. berpameran, berkegiatan Mhm. gitu, dan juga kemarin pameran opening Mhm ya. mhm. Terima kasih Iya. udah ngundang Mhm. dan selamat ya opening-nya. Nah, Mhm. aku mau nanya sih nanti Mhm. tentang pameran itu, Mhm. tapi sebelumnya mau bertanya soal journey dulu deh, kayak perjalanan. Mhm. Aslinya mana sih, Nak? Aku aslinya Salatiga, lahir dan besar, sekolah, kuliah di Salatiga. Salatiga Heeh, toh Jawa Tengah. aslinya, Heeh oke. heeh. Jadi, lahir, Mhm. SD, SMP, SMA di Salatiga. Kuliah juga. Kuliah juga di Heeh, Salatiga? iya. Oh, jadi Heeh. bener-bener yang putri daerah gitu Iya. ya? Oke. Heeh. Nah, dari keluarga itu ada nggak memang yang juga ada darah seni Mhm. atau untuk ngajarin kamu berkesenian tuh ada nggak sih? Mhm. Kebetulan kakek aku, papa aku, mereka seniman. Mmm. Kakek aku dari niaga, pemain, gamelan sama wayang, jadi dalang. Jadi di rumah kakek aku tuh banyak banget berset-set gamelan dan ini, dan rumah aku sebelahan sama beliau. Oke. Heeh. Kemudian papa aku berangkat dari seniman juga, dia sekolah seni di, Jogja dan, desainer motif juga di Jakarta waktu itu bersama Ibu Poppy Darsono, kayak Oke. gitu. Jadi aku kayak udah familiar sama semua, dari kecil tuh familiar sama semua yang berhubungan dengan seni, kayak gitu. Oke. Terus dari kecil juga aku udah diikutin lomba melukis, mewarnai, kayak gitu, dan alhamdulillah kayak, selalu juara gitu, mewakili Mhm. mewakili sekolah kayak gitu-gitulah, Jadi kayak gitu. memang udah terbiasa dengan aktivitas kesenian orang tua, Mhm terus apa, eyang mhm juga gitu ya, mhm jadi sering melihat mhm gitu. Oke mhm oke. Nah, menariknya gini, aku mau bertanya dulu, SMA berarti di Salatiga ya? mhm mhm SMA di Salatiga, mhm lanjut kuliah pun di mhm. Salatiga dan itu bukan berhubungan dengan kesenian ya Bukan, kampusnya? Ngambil iya. apa dulu? Dulu sekretaris Inggris bisnis. Oh, kalau Heeh. dari SMA ada jurusan kayak kesenian juga nggak sih di sana, nggak ada ya? Nggak ada sih. IPA, IPS gitu aja? IPA, IPS, bahasa. Kebetulan aku lebih condong ke bahasa karena nggak tahu ya, lebih ke otak kanan bahasa kan, jadi Oke. seni kayak gitu-gitu. Jadi kamu ngambil Iya, bahasa, heeh. lalu lanjut kuliahnya pun ngambil bahasa? Iya, Inggris sekretaris. Inggris sekretaris. Itu di kuliah itu, lulus, Heeh. langsung Kemudian lanjut lanjut aku jadi sekretaris deputi manajer SDM di PLN, PLN, itu PT PNS nggak RJTD. sih jatuhnya? Belum, waktu itu aku sebagai masih kontrak sih. Oke Heeh, oke. 2,5 tahun sambil, belajar lagi S1 di STIE, Trianandra Solo, Kartusuro, kemudian, coba Garuda,
keterima. Oke. Ya. Nih titik awalnya kamu menjadi pramugari nih dari ada pengumuman di salah satu informasi terus kamu daftar. Iya. Oke, jadi waktu itu masih kuliah dan juga Udah selesai. di Solo itu selesai. Udah. Terus yang di PLN masih. Iya, Terus kamu aku daftarlah izin. di pramugari Iya. ini dan berhasil. Sekali daftar. Iya. Sekali daftar. Oke, terus dari situ pindah dong. Iya, dari situ aku izin bos aku, kebetulan kami sudah seperti keluarga ya karena udah 2,5 tahun di PLN, kemudian pindah ke Jakarta. Ya aku bener-bener seorang diri di Jakarta, cewek gitu kan. Tapi ya struggle lah, jauh dari orang tua, keluarga kayak gitu. Ini sudah ke tahun ke-15 aku di Garuda. Jadi waktu itu Garuda menyiapkan asrama gitu atau kamu harus ngekos sendiri sih kalau untuk pramugari itu? Iya, jadi once ada tes gitu kan 7 kali gitu aku keterima, kemudian disekolahin di Duri Kosambi, dia kayak diklatnya Garuda gitu kan. Oke. Kemudian selama 3 bulan mungkin ya, lupa saya. Oke. Disekolahin, tapi juga digaji juga kayak gitu. Jadi terserah mau tinggal di mana gitu. Kebetulan aku kayak ada tempat kos di dekat-dekat Duri Kosambi gitu. Oh, oke. Tapi sebenarnya mau bertanya lagi ya, sebenarnya kenapa memfokuskan mendaftar pramugari itu? Kan sebelumnya udah nyaman ya, udah enak gitu karena bisa juga kayak oke bekerja di PLN dan juga bisa berkesenian lah misalnya karena waktunya udah dapat. Tiba-tiba daftar lah itu si pramugari, kenapa keinginannya, Mbak? Aku dari kecil itu pengen banget keliling dunia. Oh, Ya. oke. Jadi mungkin sebagai pramugari itu bisa menjembatanin aku jadi apa ya, bisa kesana kesini lihat dunia kayak gitu kan, dan it works. Oke, jadi basic awal hanya berkeinginan untuk menjelajahi dunia itu. Aku suka banget sama kayak seni-seni di luar gitu, Mas. Dari dulu udah lihat Picasso, tapi ya dari internet aja, dari pengetahuan umum aja gitu kan, Van Gogh gitu kan. Pengen banget suatu saat dateng ke sumbernya gitu. Kayak gitu. Jadi itu kamu pakai di sela-sela penerbangan, akhirnya kamu mengunjungi museum-museum itu, terus melihat. Iya. Kayak gitu. Jadi aku belajar dari mereka langsung. Aku mungkin tidak belajar akademis ya di sekolah kayak gitu, tapi aku di dunia seni ini belajar dari senior-senior aku yang sudah terdahulu ya, maksudnya sudah berkecimpung di dunia seni. Kemudian saya lihat langsung museum dan pameran di dunia lah. Kalau tidak rute Garuda, saya sering cuti sendiri. Jadi kayak lagi libur, annual leave gitu ya, lagi cuti gitu, saya ambil penerbangan ke Spain atau ke Rome kayak gitu lah. Pokoknya lihat semua yang ini, tidak terpaku sama rute Garuda aja gitu, ke US kayak gitu-gitu. Jadi bener yang kamu cek datanya, ada museum apa yang bisa divisit, belajar dari situ. ada acara apa yang masih berhubungan dengan misalnya referensi untuk kamu melukis, kamu pasti akan berusaha untuk datengin gitu ya. Oke. Dan especially Europe itu sangat ini banget buat aku ya. Jadi every corner itu kayak bagus aja gitu. Aku bisa yang stop di situ berjam-jam buat liatin, wow ini masterpiece semuanya gitu kan. Di jalan-jalan atau apa lihat suasananya full of art gitu loh, Mas. Kayak gitu sih. Itu jadi semakin semangat untuk kamu pas nanti pulang langsung menorehkan itu di kanvas gitu ya, Mbak ya? Aku seringnya di sana langsung. Oh, langsung gitu. Jadi aku sering kayak ngelukis di sana langsung. Di sana ada apa yang menarik buat aku atau bangunan yang ikonnya mereka kayak gitu. Itu aku lukis, aku tangkap. Saya sering bawa kanvas kecil gitu. Oh, selalu nih? Seringnya. Oh, saya sering. lihat dulu kalau waktunya kayaknya cukup gitu, bawa gitu. Jadi selalu ada kanvas sama cat yang cepat kering ya, pastinya kayak model akrilik kayak gitu. Oh, itu jadi satu paket di tasmu ketika kamu pergi-pergi karena itu momen dimana kamu lebih langsung senang capturing ketika ada ketemu heritage building apa itu kamu langsung gambar. Oke. Mungkin nggak cuma heritage building tapi kayak ambience orang di situ, apalah orang lagi apa. Jadi kayak aku tangkap yang aku tangkap menarik, aku gambar.
Oke, jadi ini ya kalau dilihat kan sebenarnya itu ada rasa kayak momennya ketika datang di satu kota, Mhm kamu merasa bahwa nih vibe-nya oke, kamu mhm langsung lah berinteraksi dengan mhm si kanvas dan mhm cat-cat itu. mhm mhm. Oh, oke. Iya seperti itu. Mhm Menarik menarik. Nah, mhm. ini udah berapa lama sih Mbak kamu jadi, pramugari ini, Kak? Ralat udah 14 tahun ya 14 tahun? heeh, 14 tahun dari di 2010. jadi Iya, pramugari dan mhm itu berarti akan kayak semacam banyak banget ya yang kamu sudah visit itu ya? mhm Itu mhm paling jauh kemana yang kamu menjadikan mhm referensi untuk kayak dunia mhm. seni rupamu? US, US, heeh, kemana? Museum mana? museum, eee, LACMA ya, Oke heeh, oke Los Angeles. oke. Mmm, apalagi ya, banyak Mas, heeh, Tapi yang paling mhm, kamu suka itu sebenarnya lebih ke aliran apa kalau untuk mhm, dilukis kamu sendiri referensinya? karya aku sebenarnya di Oke post impresionis kan. oke. Jadi aku lebih suka gaya-gaya style semacam Van Gogh kayak Mhm. Gauguin kayak Oke, gitu. abstrak-abstrak gitu suka nggak? Iya aku, Oke, eee, walaupun itu susah ya buat mmm, dimengerti kayak gitu, iya, tapi itu juga susah buat dilukis kayak gitu, eee, kayaknya orang gambar abstrak gampang gitu ya, memang butuh perenungan dan semuanya buat abstrak mhm. Jadi gitu. lumayan ya kalau misalnya lihat referensi ada Heeh Van Gogh di sana, heeh, terus kamu juga banyak juga suka visit museum, mhm itu jadi referensi buat mhm, coba ketika pas menggambar itu iya, ya. heeh, Oke, kalau misalnya dari seniman Indonesia referensimu mhm. siapa? Banyak banget ya, Yang paling kena Avandi, oke oke. karena aku suka gaya dia dan ekspresionis Ya banget gitu ya kan, aku ya. lebih ke situ juga, ekspresionis gitu gaya ngelukis aku, mmm, udah jadi ekspresif, cepet kelar, karena aku menangkap mood di situ kan nggak ini ya, nggak mood kan bisa berubah-berubah ya Mas, jadi aku harus tangkap cepet gitu kan, Mmm. itu sih Sudah Avandi. pernah ke museumnya belum? Sudah sering. Sudah sering ya? Oh, karena ada penerbangan ke Jogja ya, Iya, gampang, oke. dekat juga dari rumah aku kan, Oh di Salatiga. oh iya Iya, iya iya, benar benar benar. mhm. Karena emang rumah masih di sana ya? Iya, Di orang tua, heeh, oh oke, kalau di mhm. sini ya rumah keluarga sendiri ya? Iya, karena aku, Oh, tiap harinya Garuda pulang pergi dari sini kan. oke, Heeh, dari Jakarta mhm ya. mhm Nah, aku lihat juga di mhm beberapa postingan itu, tempat kerjamu itu merespon juga ternyata ya, pernah ada live mhm, painting itu ya? Itu dalam rangka apa tuh? iya, Kamu menggambar di mhm, background-nya kalau nggak salah di hanggar pesawat ya? betul, Itu heeh. apa ceritain sedikit coba? Jadi waktu itu ada pesawat baru Heeh, dengan livery baru, livery mhm, itu, gambar yang menempel di pesawat. oke Nah, eee jadi saya disuruh merespon di atas kanvas. oke, Nah, acara pembukaan itu mmm, dihadiri para manajemen Garuda, kemudian Aviation Geek, kemudian, insan-insan Garuda gitulah. mmm, Terus, saya petinggi-petinggi Garuda ngelukis ya lah ya? ya, Oke, saya ngelukis di situ selama 2,5 jam dari kanvas kosong sampai jadi lukisan yang sudah ready to hang gitu. Sekarang ada di ruangan Pak Irfan, di rut saya sepertinya, oh, mhm. dikoleksi secara pribadi? Eee, Secara oleh institusi? oleh Garuda, Oleh iya, Garuda. heeh, Itu memang, akhirnya dari pihak Garuda melihat mhm dengan, wah jeli sekali bahwa ada salah satu stafnya, mhm pramugarinya jago menggambar, mhm. melukis, itu mungkin awalnya dari mana mereka bisa tahu itu, Kak? Bisa bisa kayak Mmm, diundang itu? dulu dulu saya sering, apa ya, OTD, OTD itu apa? on the duty. Jadi Oke, on the duty, oke. kayak, sering dipakai buat pemotretan Garuda kayak gitu kan. Oke. Jadi, mereka dari situ aja kayaknya. Jadi saya pernah juga kan Garuda punya majalah The Colors kan yang ada Mhm di pesawat. mhm. Suatu saat dulu 2000 berapa ya, saya pernah, ngisi satu halaman gitu menceritakan tentang, awak kabin yang bisa melukis atau, Mmm, eee, menyanyi kayak gitu. Nah punya punya inilah, apa, kesenian iya apa gitu, oke. betul, saya masuk di situ dan waktu itu ada di website Garuda juga sih. Untuk ini misalnya kemarin tuh pameran ya, Mmm, yang aku menariknya mhm, melihatnya itu sebenarnya ceritanya bagaimana Mbak, sampai akhirnya itu memutuskan berpameran tunggal? mmm.
Aduh itu Mas, Di mana? Oh ya oke juga. Nah iya, itu boleh kita bongkar sedikit sampai ke jadinya pameran itu? heeh. Kebetulan selama ini saya sudah, sering ikut pameran bersama dengan para seniman di Indonesia gitu Oke, kan, di beberapa kota, terus sempat keluar juga, ke luar negeri gitu kan buat pameran bersama. ya, Kemudian saya kayak berinisiasi, "Wah ini saya harus nih pameran tunggal," gitu. Kayak semacam mengukuhkan saya, serius di dunia seni gitu ya, Mas. Karena menurut saya pameran tunggal ini berat juga sih ya, jadi dari segala aspek gitu kan, pertanggungjawaban ya, juga gitu kan sebagai, perjalanan saya gitu ya, kan. Nah perjalanan saya pameran tunggal ini entar mengangkat tema soal, esensi aku, sebagai cabin crew di dunia penerbangan dan, ditambah aku juga sebagai seniman gitu kan ya. gitu. Jadi itu yang aku angkat, di pameran tunggal aku, Oh, gitu. sebelumnya memang, Mhm, lebih seringnya adalah group exhibition ya? betul, Jadi belum pernah pameran tunggal? belum, ini baru Ini adalah perdana. perdana Mhm yang kemarin opening itu adalah mhm pameran mhm. perdana. Saya Awalnya melihat bagaimana? Heeh. ya, saya melihat beliau itu, Mas Sudirdartanto itu seorang yang sangat dinamis, kemudian, sangat kuat di dunia seni gitu kan. Beliau, eee, pernah sebagai kurator di Galeri Nasional, Ya, kemudian sekarang sedang menuju ke proses doktor gitu kan. Kemudian aktif sebagai dosen di ISI gitu betul. kan. Dan beliau ini sangat, eee, apa ya istilahnya, laris gitu kan Mas di Betul. mana-mana gitu Wah kan. itu makanya, bisa dapetin waktunya keren banget. Wah itu karena waiting list-nya banyak Betul, tuh. Betul betul kan? bersyukur sih Ya, Mas Sujud ya. istilahnya, berkenan untuk membimbing saya dalam pameran ini. Itu berarti dibutuhkan waktu berapa lama sampai terjadinya pameran kemarin tuh opening tuh? Karena saya kan lukisnya pakai cat minyak. Mmm, Saya metodenya impasto kan, jadi lebih tebel-tebel gitu, cat minyak lama banget keringnya. mhm mhm. Jadi butuh waktu 7 bulan, 8 bulan buat saya 7 sampai iya, 8 bulan ya? bahkan Oke. saya sampai sekarang aja catnya belum terlalu kering, Oke. tapi udah aman lah kayak gitu Karena kan berarti. masalah juga kerjaanmu sebagai pramugari kan Iya waktunya juga itu ngeri kan ya? iya, Pramugari waktunya gimana sih sebenarnya? Bisa diceritain sedikit nggak sih sebenarnya? mhm Kadang aku juga agak amazed juga nih mhm sama mhm waktunya mhm sosok pramugari ini mhm yang tiba-tiba ada terbang mhm kemana mhm kemana itu untuk bagi waktu bagaimana? mhm. Aku kebetulan seorang ibu Oh oke. dan istri juga kan, Iya jadi itu sangat aduh, waktu aku sangat sedikit banget sih iya Mas buat kebagi-bagi lagi ya? iya, Nah jadi itu bagaimana tuh? lagi mau ngelukis, "Mama, Mmm, laper," iya kayak gitu kan, iya. aku mikir lagi mau lukis, suami aku mau dimasakin apa ya, kayak gitu Oh kan. Jadi jadi kayak masih kebagi lagi iya, nih? masih kebagi Oke. lagi gitu kan. Apalagi jadwal pramugari sangat ketat gitu kan, apalagi ini lagi, apa ya, apalagi kalau lagi peak season gitu kan Mas, itu bener-bener sebulan cuma 8 hari libur. Sebulan 8 kali libur, Iya, oke. sebulan cuma 8 hari libur dan itu pun aku bagi sama anak aku kayak gitu-gitu. Jadi aku bener-bener curi-curi waktu aku banget sih. Karena proses gambar dengan material oil itu kan juga butuh waktu ya. Iya, betul. Maksudnya Mmm, idenya, iya terus sih. materialnya Mhm. juga harus dipikirkan Mhm juga mhm ya kan. mhm Ternyata butuh waktu lama ya mhm 7 sampai 8 bulan mhm. tadi. Oke. Nyiapin mood-nya gitu, Ya ya Mas, itu ya yang ya. lama sih. Sebenarnya kalau eksekusinya tuh nggak begitu lama ya, karena aku ekspresionis kan, ekspresif kan, Ya, cepet gitu kan. Tapi, ide dan, mood-nya ya, yang gitu. dikumpulkan itu sendiri. Betul, Oke. heeh, Berapa karya kemarin yang di pameran itu? sekitar 60 karya. Oh 60 karya, Iya banyak banget loh itu. iya, s Paling besar ukuran berapa? 210 kali 190. Wah itu lumayan Iya. besar sih. Nah paling kecilnya? Paling kecil ini yang bikin banyak, Mas. Berapa Nah, itu? ukuran 40 kali 30 Oke oke. itu adalah karya-karya aku yang selama ini lawatan-lawatan aku keliling dunia Yang itu. tadi kamu bilang Iya betul. misalnya datang ke satu Iya, tempat, heeh heeh. terus melihat ada sesuatu yang Iya menarik, kamu lukis iya langsung, "Oh inilah iya. hasilnya." Tapi nggak semuanya lukis Oke. langsung. Jadi kalau bener-bener short banget aku akan Capturing foto aja? iya, aku Oke akan lukis di rumah. Jadi oke. pakai cat minyak kayak Mmm, gitu. dan memilih galerinya di sana itu Mhm proses yang panjang juga atau bagaimana sudah ditentukan waktu itu? mhm.
Aku awalnya? di The Gallery. Itu berapa lama sih kemarin 3 minggu. pemikiran untuk oke Oh. deal di The Gallery tuh, sempat juga nyari-nyari galeri lain nggak? The Gallery itu menurut aku galeri yang representatif gitu kan Mas, jadi aku kayak oke gitu, Oke, nunggu tempatnya waktunya juga juga, bagus iya ya, nunggu oke. waktu juga kebetulan pas waktunya sama, cuti aku gitu, Oke. aku ambil cuti di Garuda kan. Oh, jadi yang pameran ini nih sengaja untuk memfokuskan pameran, tidak ada penerbangan nggak ada nih? Oh nggak ada, nanti aku Oke. bener-bener ini, aku bener-bener 3 minggu di sini, di Difokuskan untuk mengurusi pameran. pameran Iya ini, betul. penerbangan di-off-kan dulu gitu ya? Iya, Oke. kebetulan kan aku emang ada jatah cuti ya, Ya, gitu. jadi difokuskan untuk ngambil Betul. ini di pameran inilah. Betul. Oke. Nah, kalau dari lihat, banyak kegiatanmu ini ya, misalnya kan, berarti memang setelah nanti masa karir kalau di Garuda itu atau pramugari, kapan sih terakhir pensiun umurnya? Kalau aku, Heeh. angkatan aku itu sampai umur 46. Tapi Oke. kalau senior-senior aku yang udah senior gitu 56, Kok bisa 57. beda jauh ya dari Iya. 56 ke 46? Beda sistem? Keputusan, iya keputusan waktu Oh. itu, berubahlah Oh, gitu. dan sekarang lebih dipendekkan lagi. Iya yang terakhir ini 46. 46 jadi tidak boleh terbang? Iya, tapi kalau resign harus resign karena suatu alasan juga nggak apa-apa sih gitu. Tapi Oh. bener-bener, waktu resign-nya itu umur 46. Oke, jadi nanti kamu sudah mulai berpikir ketika resign atau off dari penerbangan ini akan memfokuskan di karir kesenian ini dong? Sebenarnya dari sekarang sudah fokus sih Mas. Sudah Ya, kalau fokus? nggak fokus aku nggak akan bisa itu, Yang pameran heeh, tunggal, iya iya pameran iya iya bersama iya. pun aku nggak akan bisa. Karena, buat terbang aja waktunya udah capek banget Mas. Itu 8 hari libur itu buat istirahat aja maaf kurang. Oke. Apalagi buat berkarya gitu. Kalau aku memang nggak serius, itu semua karya nggak akan ini, eee, tercapai gitu kan. Itu semua karya baru gitu kan. Ya ya. Jadi memang aku bener-bener walaupun, kayaknya aku sekarang masih aktif di pramugari gitu, tapi berkesenian aku fokusin juga gitu, Iya heeh. iya iya iya. Karena aku ngambil sana sinilah Mas gitu. Aku waktu nginep di contoh Amsterdam atau apa, aku juga belajar di sana, datang ke museum, ketemu teman-teman di Ya. yang seniman yang di Belanda apalah kayak gitu. Jadi kayak memang belajar dari situ gitu. Nah. Mhm. Oh, jadi memang ya udah dari sekarang Mmm. dibagi waktunya, Mhm. difokuskanlah jalur kesenian Mhm ini mhm gitu, mhm. karena Karena ini passion aku iya, sebenarnya gitu bener kan ya. Mas. Jadi passion gimana sih Mas walaupun Iya, sesibuk apapun betul. kita akan selalu Diutamakan ada banget. waktu. Iya 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 betul, iya iya ya. iya iya. Kadang teman-teman aku yang sesama cabin crew, "Kamu kapan yang lukisnya aku aja yang nggak ngapa-ngapain, waktu aku habis," gitu Iya kan. iya, bener "Waktu aku bener. habis buat istirahat aja kurang," gitu kan. "Kamu kapan ya?" Gitu kan. Kalau passion selalu ada waktu sih. Pastinya Heeh difokusin, heeh. Mhm disempet-sempetin. mhm. Oke. Gitu. Ada pengalaman yang menarik nggak selama kamu misalnya waktu ada kunjungan ke negara, terus gambar Mhm. itu yang tiba-tiba mungkin ditanya sama Iya orang, sering. itu gimana? Ada percakapan apa sih biasanya yang Iya, kamu temuin di ya sering sih. Jadi, karyaku dibeli oh gitu kan. sempet di situ? Iya, Jadi gimana caranya mereka? Ini orang eee, luar atau iya orang gimana luar. gimana gimana ceritanya? Misal Mereka kamu tuh, gambar sangat antusias banget mhm, kalau ada ngelukis gitu kan, aku sendiri ngelukis cewek gitu kan. Terus mereka tuh lihat mungkin unik gitu kali ya, terus sering Mas itu kayak dibeli gitu, "Ini buat untuk dibeli," gitu. "Nggak apa-apa aku tungguin," gitu kan. Ditungguin, bener-bener ditungguin gitu kan. Terus, ada yang beli juga, biasanya, usia lebih heeh, tua kah iya, atau lebih tua iya, dan, iya, apa? macem-macem sih, Oh, macem-macem, macam-macam heeh. dan nggak pernah kamu lepas tapi? Eee, Sebagian aku lepas, Ada juga? iya Oke, jadi iya. jadi mata pencaharian juga ternyata ya? Lumayan Itu ya? iya kan aku kan, istilahnya kayak mengisi Iya. waktu gitu kan di sana gitu, tapi mereka sangat tertarik dengan itu gitu kan. Terus kalau nggak cuma itu, kadang malah jadi temen gitu kan, tukeran Instagram, terus next kalau ke situ lagi ketemuan kayak gitu kan. Jadi semakin banyak jaringan gitu. Mhm, Oke. iya.
Jadi kalau tadinya aku mau tanya soal udah pernah laku secara langsung tuh ya? Iya, aku Oh, itu berarti sering. tergantung misalnya kalau hargai sesuai Mhm. negara ya dong berarti mata uangnya ya? Iya, Oh, oke. gitu. Berarti kamu memang sudah berpikir Mhm, bahwa, oh ternyata respon dari gambarmu ini mhm. di orang bagus ya Iya, gitu. betul. Oh, oke. Aku jadi kayak lebih semangat lagi Iya gitu kan, iya oh iya. ternyata Respon orang bagus iya ya. betul, iya Kalau sih. pengalaman yang Mmm, nggak enak ada nggak selama proses yang kayak tadi? Tadi kan itu sebenarnya pengalaman yang mhm, enak ya, kalau yang mhm. nggak enak ada nggak? Pas lagi proses ya, kebetulan di luar itu kan apalagi yang 4 musim gitu kan, Heeh, itu kan anginnya dingin banget dingin ya, banget ya, terus meskipun terik tapi ya iya, anginnya ya? kemudian pernah tuh lagi gambar di depan Opera House, sebenarnya itu kanvas juga udah aku selotip gitu kan, biar nggak ke Opera mana-mana House itu gitu. berarti Australia? Iya betul, Oke, Sydney. Sydney betul. Kemudian dia ketiup angin, cat akrilik nempel di jaket aku kulit juga kan, untung kulit jadi gampang Ya dibersihin kan, ya selagi masih basah lah ya. gitu. Aduh itu susah banget, jadi kayak ketiup-tiup angin kayak gitu, terus kalau pas lagi winter juga, apa ya, kedinginan kan, ya freeze, Iya, ini karena sih kan kalau pakai tangan, sarung nggak enak susah, gambar, ya susah. ekspresif aku, gitu, Oke, gitu itulah sih. kadang pengalaman. Iya, Kalau misalnya mhm, diganggu orang gitu ada nggak? kalau diganggu sih enggak ya, Justru mereka menghargai ya? aduh iya mereka sangat menghargai, terus Respect banget gitu ya? ditaruh di Instagram mereka kayak gitu. Ada gitunya ya, kayak Iya, di-posting sama iya, mereka? betul. Jadi Oke. kayak jadi teman kayak gitu, aku appreciate banget sih sama mereka. Heeh. Oke, justru malah nggak ada yang iseng-iseng mengganggu apa Enggak nggak? pernah, Oh, kalau malah diganggu mah nggak pernah. malah ternyata responnya Heeh, bagus, dijadiin postingan lah sama mhm, mhm. mereka. Ada juga tuh yang aku di Abu Dhabi di, Masjid Syekh apa ya, Syekh lupa aku. Nah, itu nggak boleh gambar di situ gitu. Area masjid ini ya? Iya, Oke. jadi pernah kan aku mau masuk masjidnya, bawa kanvas, "Kamu mau ngapain bawa kanvas?" Gitu kan. "Mau ngelukis di dalam," gitu kan. "Oh nggak bisa di dalam," terus akhirnya, "Ya udah tinggal sini aja, kamu nggak boleh bawa alat kanvas dan alat melukis ini," gitu. Ya udah aku ngelukisnya di luar. Ya Oh, ya ada ditahanlah iya, kasarnya. tapi aku tetap ngelukis karena Kayak aku udah masuk dan udah sempat capture itu semua kan. ada memori yang Iya kamu bisa betul, itu kan bagus lihat. banget. Iya iya iya. Oh Oh, Syekh Zayed, Grand oke. Mosque. Jadi, nantinya, kayak memori-memori kamu pergi ke mana-mana memang Mhm. selalu akan dituangkan di kanvas ini ya? Iya, Selalu betul, ya? iya. Jadi kayak capture di beberapa tempat kamu Mhm, jadiin mhm, salah satu, arsipnya di mhm, kanvas ini ya? mhm. Oh keren, oke Sebagian udah nggak ada oke. karena kemarin-kemarin udah dibeli kolektor gitu kan. Kemarin-kemarin aku ngelukis gede-gede juga gitu kan. Jadi kayak Oke. contoh di San Francisco kan ada kereta yang itu kan yang apa ya, kereta gantung ya. Mhm, Itu unik banget kan gitu kan oke. dengan, jalanan San Francisco yang Ya SF itu kan turunannya iya itu jalan ya kan ya? Iya, tajam-tajam gitu heeh. kan. Itu bener-bener dapat gedung-gedungnya, terus, jembatannya dia itu sama si keretanya itu unik gitu, Mas, kayak gitu. Dan kamu dapat momen itu. Iya, bener, heeh. Oke. Yang selama ini aku cuma bayangin Ya aja, ya tapi aku lihat langsung ya. gitu dan menurut kolektor itu unik gitu kan. Oke, Heeh. di situ. Mhm. Nah, itulah jadi, salah satu yang kamu angkat jadi karya. Iya, heeh, Oh, jadi mhm. banyak, karya-karyamu yang di pameran kemarin itu juga memori ya sebenarnya ya? Itu, Oh, esensi aku sebagai awak kabin, eee, dengan suka duka aku gitu kan di situ, kemudian struggle aku yang harus membagi waktu antara melukis dan terbang gitu kan. Itu sih aku menceritakan di situ. Jadi, kemudian aku ada karya instalasi juga, mmm, bikin mmm, juga ya instalasi juga? iya karya Terakhir yang mana instalasi, karyanya instalasinya? karya instalasi ini Yang di Marwah itu bukan? bukan, Oh bukan? heeh, karya instalasi nanti lihat aja ya. Oke oke. Heeh, Emang ini di akhirnya ada heeh. di pameran tunggal juga Iya, ya? semua karya yang di sini baru. Iya, Oke oke. semua karya yang di pameran tunggal aku ini baru. Mmm, Jadi biar surprise buat para audiens. Heeh. mmm. Kalau misalnya dari orang tua sebenarnya ada nggak semacam kayak, udah kamu fokusnya mau di mana gitu, dipertanyakan gitu ada nggak sih? Mmm, enggak sih mereka
support aku Oke. full. Jadi terserah, mereka cuma bisa mendoakan, support yang terbaik buat kamu apa. Aku bisa, selama aku bisa membagi waktunya, nggak ada yang ditinggalkan apalah, oke, gitu. Mereka sangat support aku. Oke, jadi ya itu dibebasin ke kamunya, mau kayak pramugari ya silakan juga, terus menggambar juga silakan. Kalau suami aman ya? Aman. Pilihannya udah terserah juga. Ya, Oh, dia ini oke. support aku lah. Kalau kemarin pameran grup di mana aja di tahun ini? Art Jakarta. Art Jakarta, bareng sama siapa Art Jakarta? Di JCC. Oke. Sama bareng sama teman-teman Jogja. Oke. Galerinya apa? Think Clinic. Oke. Terus kemudian apa lagi? Bersama Mas Deddy Sufriyadi dan teman-teman Jogja juga gitu. Oke. Kemudian apa ya? Tahun ini aku memang fokus buat pameran tunggal kan Mas. Jadi aku bener-bener nggak ikut ambil pameran bareng-bareng gitu kan Mas. Soalnya energinya ya. Nggak ada waktu. Pinginnya energinya difokuskan ke. Kalau tahun lalu banyak. Oke, tahun lalu di mana aja? Aduh, aku lupa ya. Yang di Postblok itu termasuk ya? Harus lihat. Iya nggak apa-apa nanti kita. Oke. Ya karena aku lihat juga di Instagram dan informasi kan memang ya ini bisa dibilang juga aktif banget nih. Justru malah informasi tentang kamu sebagai pramugari nggak terlalu terlihat sebenarnya. Buat orang yang nggak ngerti kamu gitu, kayaknya dia agak sedikit kaget kalau ternyata kamu pramugari gitu. Karena yang kamu posting itu banyak aktivitas tentang seni rupa sebenarnya gitu, atau kegiatan yang menggambar, terus melukis gitu. Menarik sih ya. Ada sih beberapa, tapi nggak terlalu banyak. Untuk apa berarti? Yang aku pakai baju Ya pramugari. nggak banyak aku lihat, karena aku lihatnya yang pakai baju pramugari itu yang waktu ngelukis yang ada unit baru itu kan. Itu kelihatan banget kamu sebagai pramugari. Tapi sisanya kan nggak ada tuh di cabin apa, nggak ada postingan kan? Ya jadi aku lihatnya lebih explore tentang kamu ada sisi di mana tentang si melukis ini ya. Oh gitu. Nah kalau impian kamu sebenarnya di kayak semacam melukis ini atau berkesenian ini tuh kan pameran tunggal udah. Apa sih sebenarnya yang kamu mau capai lagi sebenarnya? Mimpi aku di dunia seni lukis ini, seni rupa ini, aku bisa terus maju. Soalnya mempertahankan itu lebih susah daripada mencapai kan. Jadi aku pencapaianku ini aku sambil jalan aja. Aku kayak yang penting aku serius di situ, tekun, sabar. Karena juga nggak gampang ya di dunia seni rupa ini kalau kayak mau eksis gitu kan Mas. Jadi aku bismillah. Kalau dari segi material dalam arti misalnya mau coba explore teknik apa lagi sih yang kamu mau coba ini? Oh banyak Mas sebenarnya. Contohnya apa aja yang kamu di pameran tunggal ini aku sebenarnya udah explore dengan gaya baru aku yang di kemarin-kemarin tidak tampak di website aku atau Instagram aku, tidak ada gitu kan. Jadi aku di pameran tunggal aku ini explore media baru lagi gitu. Jadi berbeda ya. Oke. Ada banyak yang ingin aku explore tapi satu-satu. Oke. Kalau kamu bikin patung ada nggak keinginan? Aku suka banget sih karya 3D gitu kan, 3 dimensi dan itu sedang aku kesana gitu. Memang ada rencana ya? Iya. Sebenarnya dari seni instalasi itu kan juga udah aku menuju ke sana kan. Betul. Aku nggak cuma seni lukis aja. Karya instalasi aku yang pertama di museum Perpustakaan Nasional bersama para perupa Jakarta. Aku angkat tema soal COVID dan krisis pangan dunia waktu itu karena sedang hangat diperbincangkan gitu kan. Jadi aku memilih karya wajan gede-gede yang totalnya aku udah instalasi ya aku lihat. Oh itu punya kamu ya? Ya oke. Sepanjang 4 meter itu. Yang bener-bener gede banget kayak gitu kan, wajan gitu. Itu semuanya mostly 90% aku yang ngerjain. Jadi di sela-sela aku libur gitu kan, aku ngerjain itu sampai gosong kulit aku karena aku itu harus diterik matahari kan. Dibantu sama para senior aku soal
teknis atau apa gitu kan, harusnya pakai ini biar nggak ini, kayak gitu-gitu. Jadi mereka juga Oh. mengarahkan gitu kan. Beruntung sih, Oh. banyak yang sayang sama aku gitu kan di dunia seni ini gitu. Oke, Mhm. memang kalau kita lihat dari Mhm. karyamu kan Mhm. sebenarnya ini banyak banyak juga Mhm. progres, banyak semacam kayak memang, oh dari sini perkembangannya ke sini ke Mhm. sini. Itu sebenarnya kalau boleh tahu mentor kamu yang dalam berkesenian siapa aja? Boleh tahu nggak? Banyak sih Mas, Boleh disebut mungkin itu juga kan salah satu iya, penghargaan kan iya betul, misalnya? mulai dari seniman Jogja, kayak Mas Deddy Supriyadi, Oke, Klowor, oke, ayo. Mas Ugo Untoro, Oke, kemudian, eee, Rizal, yes. kemudian wah banyak banget Mas. Tapi itu yang lumayan intens nih, yang Iya, komunikasi, heeh, ngobrol tuh ada siapa aja yang heeh heeh, kamu bisa jadi kayak sering sharing, "Wah aku iya, bikin ini nih Mas, ini gimana menurutmu?" Ada nggak itu heeh yang heeh. lebih intens? Ada sih, jadi seniman, Jakarta, Mmm. Pak Arie Kadarisman, kemudian Pak Bambang, kemudian ada beberapa seniman juga, seniman fotografi, Fedanito, Oh kemudian iya, Mas oke, Krisna Eta, oke, Mas Setioko, kayak gitu-gitulah. Seniman Bandung, Nesar, kayak gitu-gitu. oke. Jadi, mereka support aku banget dari semua ini, buat aku bisa jalan di dunia seni rupa gitu kan Mas. Soalnya aku otodidak kan, Oke, jadi kayak, "Oke, belajar dari aku aja," gitu mereka, iya, heeh, iya. mmm, Jadi mereka membuka diri untuk supaya kamu bisa bertanya, iya, heeh, diskusi gitu. heeh, Biasanya kalau kamu untuk mencoba mengambil, banyak informasi dari orang-orang tadi tuh datang ke studionya kah? mhm. Atau hanya komunikasi lewat telepon? Nah, dua-duanya, Dua-duanya? Oh mhm, jadi sering datang juga ke iya, studio, heeh, oke. kalau enggak ketemu di pameran gitu Biasanya kayak kan, gitu, oke. ketemu di pameran siapa, bahas karya, kayak gitu-gitu kan. Jadi Ya. kayak, sharing, kemudian Mmm. kalau aku nggak tahu, "Ini harusnya gimana ya Om?" Gitu kan, "Oh harusnya gini," apalah, diluruskan sama mereka, kayak gitu. Dia juga lumayan kayak open Mhm, ketika kamu banyak betul, bertanya, oke. salut sih orang-orang yang kayak udah, kelar gitu tuh mereka bener-bener bagi ini, bagi apa ya, pengalaman sama yang Pengalaman nggak pelit pastinya gitu ya, kan, iya, oke. mhm, Jadi pameran tunggalmu ini juga salah satu pembuktian bahwa kamu juga hasil dari istilah nyantrik ilmu dari iya, banyak orang dan inilah bener, iya, presentasinya heeh. gitu. Sebenarnya aku udah disuruh ini pameran tunggal dari Udah lama? bertahun-tahun yang lalu gitu, tapi Oh, berat Mas iya, pameran iya. tunggal itu Energinya ya kali iya ya, betul, oke. karena aku susah bagi Ya, waktu kan gitu, ya. mungkin kalau aku full waktu aku di seniman gitu aku masih bisa gitu, tapi Mmm. karena waktu aku, kendalanya di waktu. Jadi aku kayak yang bener-bener fokusnya susah gitu kan. Tapi ini aku tekadin, ah bisa, ternyata bisa, itu benar-benar harus Mmm, tekad kuat banget sih. ya. Mhm, Terus ada pengalaman gak enak misalnya kayak sedikit orang menyinggung kamu kayak, "Oh kamu kan bukan dari mhm, background seni mhm, rupa, bukan dari, mhm, orang mhm. akademisi seni rupa." Tuh ada nggak omongan gitu, sempet nggak? Oh ada, Ada tuh? ada, Itu, pasti Mas, sempat menciutkan aku gitu iya kan, itu maksudnya bagaimana kamu heeh, menanggapinya? Dan itu dapatnya mhm. di mana? Di sosial media Oh, kah? enggak di Ketemu langsung? langsung, Ada? ada Ketemu langsung? seniman, galeri gitu juga ada yang kayak Ada? gitu kan, iya. Ngomongnya gimana boleh tahu nggak? Mmm, Itu kamu kena dong? iya sebenarnya kena sih tapi aku kayak yang, cuek aja gitu kan, Contohnya gimana pernah yang orang kamu ke memori keinget apa? aku sharing kan sama dia, dia kebetulan dia anak baru di dunia Oke, seni rupa gitu oke. kan. Terus aku sharing, aku anggap dia enak gitu kan, cewek, mmm Umurnya di lebih bawahku, heeh, oke, di oke. bawahku tapi kayak dia, udah kerja sama galeri gitu kan. Sudah di kontrak galeri? Iya, Oke. terus aku cerita sedikit apalah gitu, terus dia bilang gini, lihat aja nanti yang pada akhirnya bertahan di dunia seni rupa adalah orang yang dari akademis." "Oh gitu ya?" Aku bilang, Kenapa ya oke. bisa dia ngomong gitu ya? Nggak tahu ya Mas, anak baru kali ya Mas. Oh, oke. Justru orang-orang yang udah kelar gitu, Kayaknya mereka malah kayak nggak support gitu kan, oh, malah mereka bilang, "Nggak perlu sekolah," gitu kan, "sekolah mmm, itu bisa dari mana aja gitu, bisa mmm, dari pengalamanmu itu lebih,
berharga Ya. dari sekedar kamu sekolah di kelas aja gitu. Tapi aku anggap ya itu bumbu berkesenian ya Mas, kayak gitu. Oke, Kayak oke. gitulah. Itu lumayan lumayan kamu ini ya, kerekam? Iya, tapi kayak itu malah jadi semangat aku. Semangat, Jadi kayak oke, aku mau memotivasi. buktiin kalau aku bukan dari akademis tapi bisa gitu, gitu. Kayak ya susah susah tapi aku jalanin, aku yakin bisa. Oke, Mhm, bisalah, bisa. Karena bisa. udah sampai ke tahap sampai bikin ada grup show, ada solo show itu kan Mhm, itu proses yang iya panjang betul dan itu kamu sudah melewatinya betul, gitu. dan nggak sembarangan juga bisa pameran bersama itu kan Mas, Yes, ada kurasi. iya betul, terus layak nggak karya aku kayak gitu kan. Dari grup show aja di situ udah, sebenarnya udah ada pilihan-pilihan gitulah. Ada lagi selain itu yang juga nyelekit juga misalnya yang jadi tapi jadi motivasimu ada nggak? Ada juga dari galeri gitu, Galeri? heeh, kebetulan itu galeri sama itu anak sama. Jadi galeri itu Oh, nge-hire itu anak gitu kan. heeh, Dia belum lama oh. lulus dari ISI gitu. Oh, anak isi, Mhm. oke. Terus si galeri ini aku pernah ngobrol kan lagi sama, yang ngelola gitu, aku cerita background aku, dia bilang, "Kamu fokusin dulu yang bener, kamu mau jadi perupa apa mau jadi pramugari?" Gitu. Dia ngomongnya agak kenceng gitu? Iya, Oh, terus kamu gitu. jawab apa, Mbak? Saya dua-duanya, saya, eee, saya bisa bertahan dua-duanya, aku bilang, gitu. Semangatlah Mas. Dari situ kamu terbangun Mhm, untuk bisa lebih dari apa yang mereka mhm, omong itu. mhm. Itu jadi semangat aku justru, Yes, kayak yes, gitu. yes. Jadi kayak, ya sempat pasti down loh ya digituin gitu, tapi, bisa kok, mhm, nggak maksudnya aku udah sampai sini jadi aku harus terusin gitu, mhm, Oh, ya gitu loh Mas, itu ada sebenarnya ajalah. kerikil kehidupan lah Betul, dan menurutku heeh, sebenarnya, justru itu jadi pemicu kamu untuk lebih semangat lagi betul. gitu, kayak Iya buktikin nih iya kayak sih orang-orang itu iya bahwa sih, nggak gitu gitu. betul, Oh, mhm. oke, oke, oke. Ini pameran tunggal aku kayak, aku mau tunjukin ke orang-orang kalau aku bisa gitu, Mmm. gitu. Bener yang ini ya, kayak misalnya kan kadang ada orang yang kalau misalnya ada dikucilkan apa Mhm, direndahkan itu dia justru malah jadi power-nya mhm besar untuk mhm. membuat sesuatu hal yang bikin orang banyak terkejut Iya gitu betul istilah iya oh, betul. oke, oke. Dan kemarin-kemarin aku mau pameran tunggal ini juga nggak, banyak orang tahu gitu, biar surprise aja gitu, gitu. Oh, memang sengaja nggak diinformasikan ke Iya, banyak orang jauh gitu? hari nggak gitu, tapi Oh, deket-deket karena aku untuk mengundang informasi. akhirnya kan Iya, tiba-tiba ngundang aja nih datang ya ke pameran betul, iya, tunggalku gitu. mhm Wah keren, 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 mhm. keren. Mas Sujud juga banyak terlibat dong Oh untuk iya, sangat, mempersiapkan ini ya, jadi mhm, kayak ada diskusi panjang dong ya? betul, Mas Sujud, sangat baik orangnya, jadi kayak menyelami aku, mengerti aku gitu kan, jadi, nggak sekedar kurasiin dan udah gitu kan, Iya. dia kayak support aku juga gitu kan Mas, jadi bisa terlaksana pameran tunggal ini, gitu kan. Banyak komunikasi via telepon? Ketemu juga, Oke. jadi beliau visit ke studio aku, kemudian kalau pas Mas Sujud, kayak di Art Jakarta kemarin ketemuan kayak gitu, udah kayak ya kayak Oh, jadi memang di studio kamu juga sudah ready waktu itu untuk mempersiapkan nih buat pameran tunggal itu iya udah sudah siap? iya. Oh. Awalnya juga aku sebelum pameran tunggal nggak ada karya gitu, jadi kayak ada sih ada karya, "Mas, aku punya karya ini, kira-kira Mas berkenan nggak kuratorin aku?" Gitu kan. Terus, "Mbak, aku lihat kamu bagusnya karya yang kayak gini," gitu, ya yang aku Oke, pamerin oke. sekarang tunggal ini, "Kamu siap nggak buat kayak gini tapi besar?" Oke Mas, siap." Terus akhirnya aku mulailah proses berkarya itu dari, 7 bulan, 6 bulan yang Iya, lalu itu, iya. kayak gitu. Jadi semuanya baru di sini. Jadi benar-benar si Mas Sujud Mhm. mencoba mengarahkan ada satu karakter yang kamu kuatnya di sini nih. Mhm. Kayaknya kamu Beliau explore jeli. ini Mhm aja dan mungkin ini size-nya lebih besarin lagi gitu ya. mhm. Oh, oke, nice, Beliau nice. jeli dalam hal melihat aku Iya. itu
lebih condong kemana dan bagusnya kayak Kayak gimana gitu kan. karakternya lebih bagus ke sini nih. Iya iya. Kayaknya kamu lebih explore di sini aja. Mhm. Oh, nice nice nice. Oke. Itu Mas. Nah, kalau untuk misalnya di luar dari pameran tunggal ya, kamu sebenarnya kalau tarik silakan dulu ya. Iya. Ini bukan ini nih, takutnya buat ini doang nih. Kalau kita ngeliat ini ya aktivitasmu ya, ada nggak yang juga di luar dari pameran atau kegiatan terus ada yang semacam commission? Misalnya Iya kayak, sering. "Nah aku mau dong dibikin ini." Itu biasanya lebih ke teman atau apa? Sering nih? Sering. Lumayan dong. Jadi aku alhamdulillah. Jadi ada income baru ya istilahnya ya, gimana ceritanya? Alhamdulillah selama ini kayak sering sih, aku kejual gitu. Yang ada di website aku itu, mostly sold gitu, tapi ada juga yang tidak aku publish di situ, yang sold juga. Memang ini orderan orang dan Iya orangnya tidak mau iya, di-publish. itu Ada banyak banyak ya? banget, Banyak tuh? Yang order kayak gitu. biasanya orang dari mana? Kebanyakan kolektor ya. Oke, Terus maksudnya, ada juga kamu kenal dari mana? ada juga yang kayak gini nih Mas, contoh aku, penumpang aku, Oke heeh, yang oke tidak sengaja ngobrol gitu kan. oke. Kan kita di, dunia penerbangan itu kadang ada penumpang, long flight gitu, dia bosen, terus kadang ngobrol gitu kan. Terus kebetulan teman-teman aku pramugari itu suka bumbuin, "Pak, dia pelukis loh," kayak gitu. Jadi kayak yang, Oh "Oh, kamu melukis?" Kayak gitu. Jadi kayak habis itu dia jadi kolektor aku dan order banyak gitu kan, udah sering banget order gitu, jadi temen deh, kayak gitu, oh, sering. dari obrolan yang di Mhm cabin, pas mhm penerbangan, tiba-tiba mungkin dia melihat website atau Instagram-mu, mhm terus akhirnya dia order tuh ada banyak? banyak. Oh gitu. Wah jadi lumayan income Mhm tambahan dong ya? mhm. Oh keren. Jadi kayak contoh, penumpang bisnis gitu kan, Ya? mostly bisnis. Dia, bawa kayak kanvas gitu kan dari Bali, Oke. terus, "Mbak, ini mau taruh di mana ya?" Gitu, "Maaf Pak, ini apa?" Gitu kan, "Ini lukisan." Gitu, "Oh lukisan ya? Kenapa kamu mau?" Tidak Pak, kebetulan saya ngelukis juga." Oh kamu Gitu. juga mempromosikan itu ya Iya, dirimu ya? Oke oke oke. soalnya aku ditanyain kan, "Kamu mau lukisan ini?" Gitu kan, Ya. "Oh tidak Pak, saya kebetulan melukis juga." "Oh iya, boleh lihat?" Gitu kan, eee saya kasih kartu nama gitu kan, terus dari situ kayak yang beliau cocok gitu kan, terus dari mulut ke mulut, dari beliau kan kolektor ke temennya juga, ke temannya Oh gitu. ada gitunya Iya ternyata ya? Saya dari temennya Pak ini iya dapat info iya, katanya Mbaknya ini gambar betul, ya, iya, ngelukis gitu heeh, ya? iya. Kemudian dari sosmed, itu berpengaruh banget, Oke. mhm. Aku sering yang kayak, kejual lukisan yang orang itu nggak aku kenal sebelumnya. Oh ada tuh ya? Oh banyak banget, dan Oh. karena mereka lihat profil aku, ya mungkin mereka percaya kali ya, itu duit juga nggak sedikit kan Mas yang ditransfer ke aku itu, Iya, tapi kayak dia udah trust ya? Maksudnya udah percaya banget gitu ya? dia belum pernah ketemu aku, baru lihat aku di sosmed, "Pak saya DP 30% gitu kan. Ya mungkin lihat profil aku yang, Pramugari ya? Atau sosok sedikit juga kan Mas, iya bener bener. iya Oh maksudnya nih, oh ini jelas nih pelukisnya iya gitu mungkin, gitu. Iya iya kayak iya gitu. iya. Itu banyak banget, aku udah nggak kehitung lagi yang kalau Mmm. dari sosmed ya Mas, gitu. Makanya aku provide website juga gitu kan, kadang juga kolektor aku, website-nya belum ada yang baru ya lukisannya ya. Sampai ada bertanya begitu ya? Iya, "Oh iya Pak, Mantau banget ya? lupa di Update. lupa di-update," gitu kan, kalau enggak, website-nya lagi error kayak gitu sih Kak. Oh sampai ada orang langsung transfer? Oh sering, Itu untuk DP, it aku sudah DP gitu ya? enggak sih, contohnya, "Ini harga berapa, ukurannya Oke berapa," kayak gitu oke. kan, terus, "Segini Pak, segini," terus, ya ngomonglah dengan frame atau enggak, apalah apalah, terus, "Oh ya ya udah, nanti kalau nanti saya minta DP 30% ya Pak," gitu kan, sisanya kalau pas mau pengiriman baru biasanya begitu Mas, Baru baru diproses. kirim sisanya Yes 70% transfer. kayak gitu. Jadi aku Oh. lihat juga mereka itu siapa gitu kan Iya Mas, iya jadi iya. kan ada ya akun-akun bodong apalah kayak gitu, aku juga kurang ini sih. Tapi Oke. aku sering banget kayak kejual gitu dan itu harganya ya lumayan gitu dan Lumayan mereka ya? percaya gitu kan Mas. Jadi kayak alhamdulillah sih, mhm Oke, oh mhm gitu ternyata. mhm. Iya iya, itu berarti udah meyakinkan dirimu bahwa ternyata karyamu sendiri Mhm sudah bisa
direspon orang, dihargai orang gitu ya. Jadi semacam kayak semangat nih untuk terus. Oke. Yang paling besar commissionnya size berapa? 2,5 kali 170. Oke. 250 250 kali senti kali 200. 170. Oke, 2,5 kali 1,75. Iya ya. Saya itu gambar posisinya lagi hamil 8 minggu. Oh ya. Jadi pakai cat minyak lagi. Itu kan lumayan kenceng ya kalau buat minyak itu kayak semacam apa betul. baunya tuh Iya. nyengat banget kan. Iya. Jadi itu aku harus naik tangga kan 2,5 meter kan tinggi kan. Dia meninggi bukan memanjang. Kalau memanjang masih mending ya. Dia orderan. Dia potret ya. Ya, orderan ini juga tinggi gitu kan. Aku harus naik. Perut aku udah gede. Tapi yang bantu ada nggak? Yang bantu? Asisten ya. Ada sih. Soalnya aku kan tekniknya catnya banyak ya Mas. Jadi kalau aku melakukan semuanya sendiri, aku habis tenaga aku, waktu aku juga habis. Jadi dibantu sama ada asisten aku yang dia ngurusin melotot cat, terus ngurusin ini karya. Ini laki atau perempuan? Cewek. Oh, cewek juga. Oke, saudara atau? Enggak sih. Memang kamu kenal dari dekat rumah yang dekat rumah dan dia juga sedikit tahu soal seni. Jadiin kamu buat dia bantu backup artis. Oke. Macam-macam soal seni gitu aku dibantu sama dia. Oke. Jadi udah mengerti ya tentang kayak misalnya tolong bantuin beresin cat ini, kanvas ini. Oke. Wah, menarik bahkan juga ya. gesso aja dia bisa gitu kan, nggak cuma beresin cat doang gitu. Oh, dia ngerti juga. Udah aku ajarin. Kamu tapi memang basicnya ada sekolah seni rupa mungkin atau hanya kamu ajarin juga? Iya, dia katanya pernah ikut artis gitulah. Oh, sempat juga dia mengetahui dari artisan lah ya. Oke, perempuan juga lagi lebih enak dong. Makanya. Tetangga-tetanggaku sampai wah ini lama-lama bisa ngelukis nih. Kayak gitu. Jadi emang rumah kamu ada bagian yang emang kamu fokuskan jadi studio. Tapi tetap di satu area rumah ya? Iya, karena ya aku harus di rumah kan Mas. Kapan anak aku akan ketemu aku kalau aku udah kerja terus sekalinya aku libur juga studio aku jauh dari rumah gitu kan. Kasihan anak aku. Benar, karena sampainya di rumah dari penerbangan pun itu seharusnya buat istirahat. Tapi kamu pakailah buat gambar juga. Tapi anak ikut gambar juga? Anak sering ikut coret-coret. Coret-coret juga. Maksudnya jadi kayak tahu bahwa nih loh ibunya nih suka gambar, lukis gitu. Masih kecil ya? Masih 5,5. Oke, masih senang-senangnya lah ya gambar. Oke, ikut-ikut campur juga lah ya. Betul, usil. Oke. Kalau dari ini misalnya dari commission itu ya. Commission itu ada semacam kayak aku maunya gambar ini, kamu respon atau terserah kamunya aja gambarnya? Biasanya dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Yang paling sulit banyak requestnya kayak gimana? Pernah nggak pengalamannya? Mostly mereka enggak sih. Mostly mereka percaya aku. Oke. Jadi style kamunya. Iya. Karena mereka udah lihat aku kan banyak karya-karya aku sebelumnya gitu kan. Mostly mereka percaya aku sih. Enggak yang sulit ribet kayak gitu enggak kayak misalnya minta ini itu apa enggak. Contohnya kayak kemarin aja kan ini tahun naga emas kan. Yes. Aku kebetulan ada lukisan naga emas, bola dunia dan si Great Wall gitu kan. Kemudian adalah kolektor aku suka gitu kan. Tapi benerin matanya dulu ya gitu aja sih. Oh, lebih ke ngasih info. Ada bagian-bagian yang kurang coba sedikit direvisi gitu. Oke. Itu masih oke lah. Nggak banyak gitu. Retouch aja gitu. Iya, nggak sampai ke tahap yang harus begini gini warnanya kan ada kan orang yang kayak gitu. Tapi nggak yang parah nggak. Tapi aku fun aja, nanggepin mereka kayak gitu ya udah orang namanya commission gitu kan. Tapi asal nggak menyimpang dari style aku oke lah. Oke. Kamu pernah juga ada commission buat restoran atau kantor gitu ada nggak? Sebentar ya Mas, aku ingat dulu. Aku pernah commission buat Embassy of Australia. Bentar. Pokoknya malah embassy. Buat embassy. Iya, di Sydney.
Oke, Heeh. itu tahu dari mana orang-orang sana, embassy-nya? Dari mulut ke mulut juga. Oke. Mereka hubungin aku. Jadi kayak, aku kebetulan lagi dapet Sydney 5 hari, Oke. schedule terbang 5 Iya hari. Di iya, sana oke. ya udah layover gitu Heeh kan. heeh. Terus, wah ini aku buat gimana Pak kalau saya gambar di Opera House aja langsung, dengan pesanan Bapak itu aku gambar di Opera House, terus ya udah beneran, aku gambar di Opera House, setelah jadi mereka ambil di hotel buat embassy Indonesia di Sydney. Gitu. Oh, jadi langsung ya? Karena pakai akrilik kan Iya iya langsung. iya iya iya. Gitu. Oh. Jadi gambarnya juga langsung di Opera House, aku jelaskan itu apa. Kebetulan Oh. pas lagi Australian Day. National Day, Iya, oke. pas itu juga jadi Jadi seru. momennya seru ya, pas Iya ya. Oh, iya, ada oke. kembang api, ada Vivid, Oke. Opera House kayak gitu-gitu. Oh. Nah, di keseruan di rangkaian pameran tunggalmu yang lagi sekarang berlangsung ini, ada apa aja sih selama 3 minggu tuh ke depannya tuh? Mmm. Ada workshop-nya juga kah? Atau Mhm. ada artis talk misalnya? Atau ada apa gitu nggak rangkaiannya? Artis talk ada tapi, nanti live aja, live streaming Oke. gitu. Aku tahu di Jakarta ini semuanya serba macet kan, orang buat, Oke. datang buat ini, Ya. itu kayak, aku milih milih cara yang lebih aksesibel aja gitu Iya, kan, akhirnya nanti bakal artis ada talk. live streaming. Mhm. Kalau workshop ada nggak? Atau ada Mmm. apa gitu aktivasi selama pameran ada nggak? Enggak sih. Nggak ada. Paling aku kayak ngelukis di sana aja kayak gitu. Pastinya dalam masa pameran itu kamu selalu akan ada di Iya. ruang, pamernya Betul. di The Gallery itu. Oke. Selama 3 minggu. Selama 3 minggu, jadi siapapun yang mau datang di pameran itu akan pasti ketemu kamu? Iya. Oke, dan itu bisa boleh ngobrol, boleh Iya, diskusi, pasti semua bisa ya? pasti. Aku juga longgar Oke. juga di sana. Oke, itu periode pamerannya dari sampai kapan? 24 November sampai 15 Desember Oke, jadi itu 2024. nantinya kamu selama 3 minggu akan hadir di sana dan mungkin ada live season kamu gambar langsung di sana, dan kalau ada hari yang pas bisa ketemu kamu ngobrol langsung ya? Oke oke. Ini kita kalau ngobrol kayak gini kalau nggak ada remnya lumayan panjang nih Mbak nih. Sebelum kita berakhir nih Mbak, ada nggak yang mau coba di-highlight atau diinformasikan kegiatan kamu misalnya apa gitu, ada nggak? Selain kita kan tadi udah sedikit banyak perjalanan kamunya, lalu ada pameran tunggalnya. Nah, ke depan ada mau apa, ada nggak apa gitu? Aku yang udah pasti akan pameran tunggal lagi sih, Oh, rencananya akan yang ada kedua gitu kan. terus. Oke. Dan aku explore media juga gitu. Jadi kayak nggak melulu media aku itu gitu. Oke. Gitu nggak aja. Terus ini dong, aku mau, kan pastinya kamu punya semacam kata-kata semangat ya, kayak misalnya kamu bagi info juga buat orang-orang yang bukan dari akademisi, tapi memfokuskan juga sekarang dia giat di berkesenian. Itu coba dong bagi motivasinya, bagi ilmunya, atau sharing untuk gimana sih caranya untuk tetap on track di berkesenian ini tanpa mungkin bukan kita dari orang seni rupa misalnya kayak itu, apa yang mau dibagi? Kalau aku sih everything is possible. Jadi kayak apa aja yang kita mau kalau kita niat itu akan terwujud. Oke. Karena, alam sekitar juga akan mendukung kita buat, mewujudkan itu gitu. Asal kita, punya tekad kuat gitu sih. Tekad kuat itu modalnya sih. Iya. Mau, ada bumbu-bumbu kanan kiri apalah kayak gitu, tapi kalau dengan tekad kuat kita pasti bisa. Sesibuk apapun kita, hektik apapun kita, tapi kalau buat passion kita, kalau kita ada tekad kuat, itu pasti akan terwujud, kayak gitu. Bagaimana dengan omongan miring orang? Itu sebagai, cambuk aku, jadi biar bisa maju. Ya. I don't mind, kan every people has a different comment atau mind ya, about us gitu, tapi aku kayak nggak apa-apa gitu, terserah kamu mau ngomong apa gitu, tapi kayak itu sebagai, masukan aku, sebagai, semangat aku, kayak gitu sih. Dan kita memang
pada dasarnya kan tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Iya kan? Karena ya tahu sendiri kita mau kayak begini, ada teruslah omongannya gitu. Iya, betul. Jadi ya tetap aja terus. Jangan pernah kecewa atau kayak semacam kita kadang kalau dilihat itu kan ada omongan orang jadi kita merasa ngerem gitu. Justru itu jadi pemicu kita ngegas terus Betul, sebenarnya ya kan. betul. Aku orangnya ambisi kuat soalnya. Jadi kalau Bintangnya apa sih? Gemini. Oh, pantes. Iya. Oke. Iya, aku nggak bisa diem Iya, orangnya. jadi gas terus tuh ya. Iya. Oke. Ini sebenarnya aku capek banget juga nih. Habis Oh. terbang tadi, terus kemarin juga seharian ini. Tapi kan emang bagian dari passionnya Iya. seneng tapi tetap jadi enjoy Iya, dong betul. ngelakuinnya. Sempat tidur sejam sebelum podcast ini. Oh. Tadinya sampai rumah langsung ngurus-ngurus frame apalah angkat-angkat kayak gitu. Tapi aku semangat banget. Iya, kan kalau memang kita lakukan apa yang kita suka, pastinya akan berbuah hasil. Betul. Ya kan? Ya, aku percaya itu sih, Mas. Iya, makanya. Yang penting adalah kita fokus aja. Iya, betul. Konsisten, fokus itu kunci sebenarnya. Betul. Itu adalah kunci. Ada lagi yang mau kamu bagiin informasi mungkin tentang Instagrammu, kalau commission boleh ya? Boleh banget. Instagram kamu cuma satu aja kan ya? Cuma satu aja, Inanike Agusta. Inanike Agusta. Oke. Itu nama lengkap aku, nggak ada tambahan apapun, Inanike Agusta. Dan website juga bisa, tapi paling sering di Instagram. Sering di website juga sih. WhatsApp juga. WhatsApp ada di sana ya, di Instagram ya? Iya, website ada di Instagram. Ada di bio aku. Oke. Jadi bisa kontaknya di Instagram kamu ya. Oke. Buat teman-teman hadiri pameran tunggal aku di Galeri di Jalan Barito tanggal 24 November sampai 15 Desember 2024. Karya aku di situ baru semua, ada karya lukis dan karya instalasi juga. Oke, aku tunggu ya. Oke, udah itu selama pameran tuh gratis kan ya? Iya, gratis. Nggak ada tiketing kan ya? Nggak ada. Karena ada banyak beberapa galeri kan tiketing. Kalau di tempat kamu ini gratis ya? Aku buka semuanya buat umum, buat edukasi, buat pokoknya buat khalayak, buat bisa menikmati karya aku. Oke. Berbagi pengalaman aku sama orang lain. Mantap. Jadi ini adalah salah satu pencapaian di mana akhirnya pameran tunggalnya berlangsung dan sukses kemarin opening, dan ke depan bakal ada lagi yang mau coba kamu buat di pameran tunggal ke depannya. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak, Mas Bobi. Tentang perjalanan hidupnya, berbagi informasinya. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Setelah aku mau closing sedikit. Oke. Terima kasih ya sudah kesempatan. Terima kasih Mas Domi. Terima kasih. Tadi kita udah ngobrolin ada Inanike atau lagu, itu lagu ya sebenarnya, Inanike Agustan, Agusta ya. Cuman aku ingetnya adalah nama dari lirik lagu gitu, yang kita tadi udah dengerin journey-nya, terus juga proses bagaimana berkeseniannya. Ternyata nggak mudah ya, dari penerbangannya itu aja sampai sebulanan cuma 8 kali libur ya. Belum ditambah ada ngurus keluarga dan anak, belum lagi studio. Nah itulah keajaiban yang akhirnya bisa di kayak oke, kita pameran gitu. Akhirnya pameran tunggal dibantu sama Mas Sujud Dartanto. Jangan lupa teman-teman hadir di The Gallery sampai tanggal 24 November sampai 15 Desember. Sampai 15 Desember silakan hadir untuk melihat karya-karya dari Inanike Agusta ada di The Gallery The Barito. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas. Oke.